Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita daerah. Tentunya masih bersama saya Maulana yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Horor Pulau Nusa Kambangan. Cerita ini telah dirangkum oleh narasumber yang mengalami kejadian di wilayah tersebut. Sebelum menuju ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Kisah horor Pulau Nusa Kambangan. Kisah angkernya Pulau Nusa Kambangan selalu mewarnai lokasi eksekusi para terpidana mati. Pulau di wilayah Cilacap, Jawa Tengah ini dikenal sebagai tempat eksekusi mati sekaligus lokasi lembaga permasyarakatan atau LV dengan tingkat keamanan tinggi di Indonesia. Pulau angker ini bisa dicapai dengan kapal feri. Menyeberang sekitar 20 menit dari Pelabuhan Sodong menuju Pelabuhan Wijayapura. Terpisah selat yang dalam. Nusa Kambangan yang angker dikurung belantara hutan tropis yang menjadi habitat binatang buas seperti harimau dan ular. Tak berlebihan membandingkan Nusa Kambangan dengan Alcatraz, pulau penjara dengan tingkat keamanan maksimal di Teluk San Francisco, Amerika Serikat, yang ditutup pada tahun 1963. Tak hanya sebagai tempat pengasingan para terpidana kelas kakap, Nusa Kambangan yang dikenal angker ini juga menyimpan segudang misteri. Yang pertama, Kijang Emas Kebal Peluru. Kisah angker pertama terjadi pada malam menjelang eksekusi terpidana mati kasus teroris bom Bali. Seorang sipir, Ageng, mendapat tugas piket jaga. Di tengah gelap dekat lokasi eksekusi Amroji, Ageng melihat seekor kijang. Hewan dilindungi itu bertanduk kuning, menyerupai emas dengan tanda putih di paha kiri. Ageng lantas mengangkat senapan. Dia membidik ke arah sasaran. Sekejap kemudian terdengar bunyi letusan. Namun kijang itu tidak tersungkur. Dia mencoba lagi, hasilnya nihil. Ditembak berkali-kali enggak mati. Katanya saat bercerita di atas bukit kapur Pulau Nusa Kambangan. Bukannya lari, Kijang Sakti itu malah memutar lehernya ke belakang. Sontak Ageng pun kaget. Dia lantas membenamkan senapannya ke tanah dan mengarahkan lagi ke arah kijang. Hewan itu langsung lari tunggang langgang dan menghilang. Katanya kalau enggak mempan, kita tinggal menapin pucuk senjata ke tanah. Ternyata benar dia lari, ujarnya. Bukan pertama kali Ageng menemui kijang emas saat berburu di Nusa Kambangan. Menurut dia, binatang ini kerap berpindah-pindah mengelilingi pulau itu. Kijang itu sering terlihat di areal eksekusi terpidana mati teroris bom Bali, Amroji dan Imam Samudra. Sering terlihatnya di tempat-tempat angker, salah satunya di sekitar lokasi eksekusi Amroji, ucap Ageng. Anggota Ikatan Putra-Putri Nusa Kambangan atau IPANA Selamat membenarkan kisah angker itu. Peristiwa yang sama dialami Selamat saat hendak menembak. Senapan miliknya justru tak bisa meletus tanpa sebab jelas. Berkali-kali dia mengokang, berkali-kali pula dia gagal. Setelah keluar dari hutan, baru saja meletus, tutur Selamat. Kejadian angker yang dialami Selamat terus berlanjut.
Saat hendak pulang, dia kesasar. Padahal jarak pintu masuk hutan dari tempat dia menemukan kijang emas hanya sekitar 15 meter. Sempat gak bisa pulang, padahal jalan keluarnya dekat, katanya. Baru setelah membaca basmalah, Slamet bersama dua rekannya bisa menemukan jalan keluar. Jalannya langsung kelihatan. Ageng dan Slamet meyakini kijang emas itu merupakan salah satu penjaga Nusa Kambangan yang ada di sana. Ageng dan Slamet meyakini kijang emas itu merupakan salah satu penjaga Nusa Kambangan. Selanjutnya, Akar Mimang bikin kesasar. Kisah angker lain di Pulau Nusa Kambangan ada pantangan melangkahi Akar Mimang. Jika sampai melangkahi pohon merambat itu, maka bakal sulit mencari jalan pulang alias tersesat. Namun Slamet dan Ageng punya jurus jitu mengatasi hal itu. Orang tua mereka selalu berpesan, kalau hendak masuk hutan sebaiknya menandai pohon besar menggunakan golok sebagai tanda pengingat jalan. Tergantung niat sebenarnya. Selama baik pasti tidak apa-apa, tutur Slamet. Selanjutnya, penunggu mustika biru. Ada kisah angker yang lain di Nusa Kambangan. Bangunan lembaga permasyarakatan di sana dipercaya ditunggui sosok dari alam gaib. Seorang paranormal nyaris meninggal saat mengangkat batu mustika biru di Gua Ratu Nusa Kambangan. Ceritanya begini, seorang paranormal kenamaan dari Jakarta 2 tahun lalu datang ke sana. Dia lalu bersemedi seharian di dalam gua untuk mengambil mustika. Saat mustika itu keluar, sang paranormal tidak sadarkan diri dan nyaris meninggal. Beruntung saat itu seorang petugas lembaga permasyarakatan menemukan dia. Paranormal itu diberikan segelas air dan langsung sadar. Dia hampir mati. Untung ada petugas lembaga permasyarakatan yang menemukan dia di sana, kata Slamet. Menurut Slamet, cerita berkembang di masyarakat pesisir pantai Cilacap mengatakan paranormal itu ingin mengembalikan penunggu Gunung Gede yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan hasil tirakat di Gunung Gede, dia dibisiki untuk menjemput sang penghuni di Nusa Kambangan, karena jika tidak, bakal ada bencana di Gunung Gede. Katanya bakal ada bencana karena penunggunya pindah ke Nusa Kambangan, ujar Slamet. Selain mustika biru, Slamet mengungkapkan ada macan kumbang berkeliaran di dalam hutan. Ciri-cirinya bau anyir, ucapnya. Menurut Slamet, macan tersebut memangsa hewan ternak warga di Nusa Kambangan. Turunnya macan itu dipercayai lantaran di daerah Cilacap belum turun hujan, karena di atas nggak ada air, ujarnya. Namun macan ini belum pernah mengganggu warga. Binatang ini bakal lari jika bertemu warga. Mungkin karena di sini tidak seperti di Kalimantan, kalau di sana kan diburu, tutur Slamet. Selanjutnya, kawuk pemakan mayat. Bentuknya seperti biawak, berkaki 4, pemakan daging. Penciumannya tajam persis komodo. Bedanya dengan dua hewan melata itu, kawuk berdiri dan liar menyerang manusia. Warga Solok Timur, Pangandaran, Jawa Barat, pantang menyimpan mayat di rumahnya. Solok secara wilayah masuk Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Jika menyusuri melalui kapal nelayan, bisa menghabiskan waktu sekitar 4 jam dari pesisir Cilacap. Tempatnya terisolasi dari kawasan Pulau Alcatraz, Indonesia itu. Akses tertutup dan medan sulit, sebab jalan masih terbatas. Harry, nelayan ikan sekaligus pengantar wisatawan lokal atau mancanegara, membuktikan dengan mata kepalanya sendiri. Gerombolan kawuk mengejar mayat temannya yang tewas di dekat perkampungan Solok Timur. Penerangan di Solok belum memadai. Jika malam tiba, genset mulai dioperasikan memasok listrik di desa paling selatan itu. Penasarannya dengan sosok binatang angker pencari bangkai itu, dia harus melindungi teman sesama nelayannya. Sudah kemalaman, jenazah harus dibawa ke kapal.
Soalnya kawuk datang sekitar 10 ekor. Kita semua buru-buru bawa pergi, katanya di atas kapal miliknya di Cilacap, Jawa Tengah. Penduduk Solok sudah terbiasa sejak matahari terbenam memilih berdiam diri di rumah. Kalau malam sudah jarang keluar rumah. Bila keluar minimal harus bawa golok, ujar Heri. Pulau seluas 21.000 hektar itu memang cukup nyaman menjadi habitat binatang liar, seperti macan kumbang, macan tutul, dan binatang melata. Konon pada tahun 1990-an pernah dilepas satu truk ular kobra di Nusa Kambangan. Heri mengatakan kondisi menakutkan memang disebar di pulau penjara kelas kakap itu. Selain cerita mistis, hewan-hewan jadi-jadian pun terekam oleh mata penduduk asli. Ada juga hewan berkepala anjing, berbadan manusia, penuh bulu. Sebutannya aul, kata Heri. Saat itu temannya sedang menebang pohon di tengah pulau. Menjelang sore, sosok aul terlihat sekelebatan mata. Bentuknya aneh, jalannya miring, kepala dan badannya terbalik. Dia gak menyerang, jalannya cepat langsung menghilang, ujarnya. Aul saat itu diyakini sebagai seorang sedang menimba ilmu hitam. Sebelum ilmunya sempurna, orang itu berubah menjadi manusia serigala dan kerap memangsa kambing. Itu dia sedikit kisah horor Pulau Nusa Kambangan. Semoga kita semua bisa memetik hikmah di setiap ceritanya. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya atas nama pribadi mohon maaf jika ada salah kata dalam penyebutan nama objek, wilayah, dan daerah. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di cerita daerah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.